علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab fikih mazhab Syafi'i, yaitu kitab Matan Abi Syuja' atau Matan Taqrib. Dan kita sudah membahas tentang masa iddah. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Ahkamul iddah, hukum-hukum masa iddah, wa anwa'ul mu'taddah, dan macam-macam wanita yang mengalami masa iddah. Wal mu'taddatu, dan wanita yang mengalami masa iddah, ala darbaini, ada dua macam. Yang pertama mutawaffan anha, yang ditinggal wafat oleh suaminya. Yang kedua wa ghairu mutawaffan anha, yang tidak ditinggal wafat oleh suaminya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada pasal ini kita akan membahas yang disebut dengan istilah masa iddah. Masa iddah artinya masa menunggu. Maksudnya menunggu, selama menunggu ini seorang wanita tidak boleh menikah. Nah, menunggunya dengan sebab apa? Bisa dengan sebab kematian suami. Maka suami mati langsung nikah, nggak boleh. Harus ada masa menunggu. Atau karena sebab yang lain, misalnya karena cerai. Diceraikan oleh suami, langsung nikah, nggak bisa. Ada masa iddahnya. Maka masa iddah atau wanita yang mengalami masa iddah bisa dibagi dua, ya. Yang pertama masa iddah karena kematian suami, yang kedua masa iddah karena sebab yang lain, misalnya karena cerai. Kemudian beliau memerinci, fal mutawaffa anha, adapun wanita yang ditinggal mati suami. Maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, in kanat hamilan, kalau wanita itu hamil, fa'iddatuha, maka masa iddah dia biwad'il hamli, dengan melahirkan kandungannya. Jadi ada seorang wanita hamil misalnya 1 bulan, ditinggal mati oleh suaminya. Berarti masa iddahnya berapa? 8 bulan 10 hari. Kalau hamilnya 9 bulan 10 hari. Dia sudah hamil 9 bulan, mati suaminya. Berarti masa iddahnya berapa? 10 hari. Kalau hamilnya 9 bulan 10 hari. Maka hamil 9 bulan, kemudian 10 hari setelah itu dia melahirkan anak, maka hari yang ke-11 setelah dia melahirkan, langsung nikah boleh. Tapi mohon maaf, hubungan intim masih belum boleh. Kenapa? Karena dia masih mengalami nifas. Nifas itu seperti haid, tidak boleh hubungan intim dengan suami. Boleh nikah, tapi nggak boleh hubungan intim. Nah, sehingga kalau wanita ini menikah dalam kondisi nifas, hendaklah dia berpisah dengan suaminya supaya aman. Karena nanti kalau satu ranjang dikhawatirkan akan terjadi hubungan. Kemudian yang kedua, wa in kanat hailan, kalau wanita tersebut hail, hail itu tidak hamil. Fa'iddatuha, maka masa iddahnya adalah arba'ata ashhurin wa ashra, 4 bulan dan 10 hari. Jadi untuk yang ditinggal mati suami cuma ada dua kemungkinan. Ada kalanya hamil, ada kalanya hail. Hamil berarti sampai melahirkan, hail berarti 4 bulan 10 hari. Apakah ada dalilnya dalam Al-Quran? Semuanya ada dalam Quran. Untuk yang hamil, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quran, fa'iddatuhunna hatta yadha'na hamlahun. Untuk yang tidak hamil, dalilnya dalam surat Al-Baqarah ayat 234. Walladzina yutawaffawna minkum, orang-orang yang mati, wa yadharuna azwajan, meninggalkan istri, yatarabbasna bi anfusihinna, para istri menunggu untuk menikah lagi, arba'ata ashhurin wa ashra, selama 4 bulan 10 hari. Nah, maka 4 bulan 10 hari ini adalah batasan bagi yang tidak hamil. Kemudian wa ghairul mutawaffa anha, adapun wanita yang tidak ditinggal mati oleh suaminya, maka masa iddahnya ada 3 kemungkinan.
Kemungkinan pertama, in kanat hamilan, kalau dia hamil, fa'iddatuha maka masa iddahnya biwad'il hamli, sampai melahirkan kandungannya. Misalnya ini masa iddah karena cerai. Dicerai oleh suami dalam kondisi hamil. Hamil berapa? 9 bulan. Setelah itu 10 hari kemudian melahirkan anak. Maka setelah itu dia menikah dengan lelaki lain boleh. Kenapa? Karena sudah selesai masa iddahnya. Maka ada suatu cerita, seorang sahabat Nabi SAW, perempuan bilang kepada suaminya, "Hei suamiku, mbok kamu cerai saya." Maka suaminya mengatakan, "Baiklah, kamu saya ceraikan." Kemudian suaminya ini datang ke masjid untuk sholat isya. Begitu dia pulang dari sholat isya, sampai ke rumah kaget. Ternyata ada bayi cenger nangis baru saja lahir. Ternyata istrinya melahirkan. Nah, berarti suaminya ini sudah habis masa iddahnya. Apa istrinya ini sudah habis masa iddahnya. Otomatis kalau suaminya mau rujuk lagi kepada istrinya, harus ngelamar lagi, harus mahar lagi, harus akad nikah lagi. Maka dia bilang sama istrinya, "Wah, kamu itu nipu saya. Minta diceraikan, setelah saya ceraikan ternyata 1 menit atau 1 jam kemudian melahirkan anak." Akhirnya harus kasih mahar lagi kalau mau nikahi lagi. Yang kedua, wa in kanat hailan, kalau wanita itu tidak haid, tidak hamil. Wa hiya min dawatil haid, sementara dia termasuk wanita-wanita yang memiliki haid, maksudnya masih aktif haidnya. Fa iddatuha thalathatu quru, maka masa iddahnya 3 kali quru. Wa hiyal adhar, quru itu artinya adalah suci, berarti 3 kali suci. Ini mazhab Syafi'i, ya. Mazhab Syafi'i mengatakan wanita kalau tidak hamil dicerai oleh suaminya, maka masa iddahnya adalah 3 kali suci. Selama 3 kali suci ini dia tidak boleh menikah dengan laki-laki lain dan dia masih sah sebagai istrinya suami yang menceraikan tadi. Maka kalau dalam masa iddah 3 kali suci ini suaminya rujuk, maka dia lebih berhak. Tapi kalau masa iddahnya selesai dan suaminya tidak rujuk dalam masa iddah tadi, barulah wanita tadi boleh menikah dengan lelaki yang lain. Adakah yang menafsirkan quru dengan tafsiran lain? Ada. Jadi dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Quru itu apa? 3 quru itu maksudnya apa? Mazhab Syafi'i katakan 3 quru 3 kali suci. Mazhab lain mengatakan 3 quru 3 kali haid. Ada 2 pendapat tersebut. Kita lanjutkan. Wa in kanat shaghiratan, kalau istri itu adalah anak kecil. Anak kecil maksudnya belum haid. Au ayisatan, atau dia sudah putus asa dari haid. Maksudnya sudah tua renta, sudah berhenti haidnya. Fa iddatuha, maka masa iddahnya thalathata ashhur, 3 bulan. Jadi misalnya mbah-mbah usia 70 tahun diceraikan oleh suaminya. Nah, mengalami masa iddah tidak? Mengalami. Berapa? 3 bulan. Maka selama 3 bulan ini dia tidak boleh dilamar oleh mbah lain atau laki-laki yang lain. Tapi kalau sudah selesai 3 bulan, kemudian suaminya yang mencerai tidak rujuk pada masa iddah tadi, maka orang lain baru boleh untuk melamarnya, boleh menikah dengan orang lain. Jadi ringkasnya, untuk masa iddah bagi wanita yang tidak hamil ada 3 kemungkinan. Kalau dia hamil, Mohon maaf. Untuk wanita yang tidak ditinggal mati suaminya. Wanita yang tidak ditinggal mati suaminya. Misalnya karena dicerai. Maka masa iddahnya ada 3 macam. Kalau dia hamil berarti sampai melahirkan. Kalau dia tidak hamil tetapi haid, maka 3 kali suci. Kalau dia tidak hamil tetapi juga tidak punya haid, maka berarti apa? Berarti dia 3 bulan menunggunya masa iddahnya. Itu ringkasannya. Kita lanjutkan. Wal mutallaqah, adapun wanita yang dicerai, qabla dukhuli biha, sebelum dikumpuli oleh suami. La iddata 'alaiha, maka tidak ada masa iddah untuk wanita tadi. Misalnya, Pak, ada kasus ini. Seorang laki-laki melamar seorang wanita. Sudah disepakati. Nanti pernikahan adalah hari ini, hari Ahad. Akhirnya hari Ahad diakad nikahkan.
Tapi selesai akad nikah, istrinya nggak mau disentuh oleh suaminya. Kemudian Seninnya cerai. Jadi cuma 1 hari nikah dan belum hubungan. Maka istrinya mengatakan, saya rela mengembalikan apa? Mengembalikan mahar. Adapun kemarin nikah itu memang hanya paksaan bapak saja. Saya nggak bisa mengelak, sebenarnya saya itu nggak mau. Tapi karena paksaan bapak ya terpaksa saya hadir, tapi saya nggak mau sebenarnya. Nah, akhirnya suaminya juga merelakan. Ya sudahlah, daripada apa? Kita hidup malah nggak nyaman nanti karena kamu terpaksa jadi istri saya. Baik, saya terima pembatalan nikah ini. Maharnya kemudian apa? Dikembalikan. Nah, berarti ini mutallaqah, dicerai sebelum dukhul. Orang seperti ini la iddata 'alaiha, tidak mengalami masa iddah. Karena itu setelah perceraian sah, maka langsung nikah dengan laki-laki lain boleh. Panjenengan yang hadir pada akad nikah tadi langsung lamar boleh. Baik Mbak, kalau kamu nggak mau sama itu, barangkali mau sama saya lamar. Langsung nikah saat itu juga, nggak ada masalah. Karena memang tidak mengalami masa iddah. Dan ini masalah juga ada dalilnya dalam Al-Quran. Kalau mau dilihat nanti pada surat Ahzab ayat 49. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kalau kalian menikahi para wanita, kemudian mencerai mereka sebelum mengumpuli mereka, maka kalian tidak memiliki masa iddah yang dilalui oleh wanita tersebut. Nggak ada masa iddahnya. Kenapa sih nggak ada masa iddahnya? Karena masa iddah ini salah satu fungsinya supaya diketahui bahwa dalam perutnya ini ada janin atau tidak gitu. Maka karena dia belum dikumpuli, otomatis tidak mungkin dalam perutnya ada janin. Maka orang yang dinikahi seseorang belum dikumpuli sama sekali, kemudian cerai, pasti dan pasti perutnya kosong, nggak ada janin. Maka nikah dengan orang lain nggak ada masalah. Karena dalam Islam ini tidak boleh satu perut itu, mohon maaf, dituangi 2 mani, nggak boleh. Jadi seorang wanita dituangi mani oleh suaminya, akhirnya hamil. Nah, kemudian cerai. Setelah itu pas hamil nikah lagi dengan laki-laki lain. Akhirnya hubungan intim. Nah, berarti ini mani campur mani yang lain. Mani satu laki-laki campur dengan mani laki-laki yang lain dalam satu perut. Nggak bisa. Bolehnya harus menunggu nanti kalau mani yang pertama itu sudah keluar, yaitu sebagai bayi. Nanti baru boleh dimasuki mani yang lain. Baik, kemudian beliau membahas sesuatu yang tidak ada pada masa sekarang, tapi nggak apa-apa kita bahas karena ini adalah fikih. Wa iddatul amah, adapun masa iddah seorang budak perempuan. Bil hamli, kalau dengan sebab hamil, maka ka'iddatil hurrah. Masa iddahnya sama persis dengan wanita merdeka. Yaitu sampai apa? Sampai melahirkan anak. Wabil aqra, adapun dengan menunggu kuru, anta'tadda biqur'aini. Cukup menunggu 2 kali kuru alias 2 kali suci saja. Bukan 3 kali suci. Jadi untuk orang merdeka 3 kali suci. Untuk budak 2 kali suci. Kenapa? Budak itu hukumnya separuhan dari orang merdeka. Nah, tapi oleh para ulama bukan dihitung 1,5, tapi apa? 2 kali. Kenapa? Karena ada hadisnya yang menunjukkan hal tersebut. Wabisuhur, adapun dengan hitungan bulan, anil wafat, kalau karena ditinggal mati oleh suami, anta'tadda bisyahraini, masa iddahnya 2 bulan, wa khamsi layalin, plus 5 hari, 5 malam. Kenapa? Ini separuh dari wanita merdeka. Wanita merdeka berapa tadi? 4 bulan 10 hari. Nah, separuhnya berarti 2 bulan 5 hari. Wa anit talak, adapun masa iddah karena cerai, anta'tadda, dia menunggu masa iddahnya bisyahrin wa nisfin, 1 bulan lebih separuh bulan, 1,5 bulan. Kenapa? Separuhnya wanita merdeka. Wanita merdeka tadi kan 3 bulan, nah, separuhnya berarti 1,5 bulan. Fa in i'taddat, kalau dia itu bermasa iddah bisyahrain dengan 2 bulan, berarti digenapkan, kana aula, itu lebih utama. Supaya sama dengan kuruk tadi. Kalau kuruknya kan jadi 2 kuruk kan, jadi 2 kali suci kan, nah, berarti ini disamakan, jadi 2 bulan, ini lebih utama. Baik, ini pembahasan tidak begitu penting karena sekarang ini tidak ada budak. Kemudian anwa'ul mu'taddah, macam-macam wanita yang mengalami masa iddah. Pertama, wayajibu, dan wajib lil mu'taddah, bagi wanita yang mengalami masa iddah, ar-raj'iyah, yang boleh rujuk dengan suami.
mereka wajib mendapatkan as-sukna, tempat tinggal, wan nafaqah, dan nafkah. Jadi gini, suami mengatakan kepada istrinya, kamu saya cerai. Sudah jatuh cerai berarti enggak? Nah, ini selama menunggu masa iddah, yaitu 3 kali suci tadi, ini masih sah sebagai istrinya suami tadi. Maka masih wajib dikasih tempat tinggal, masih tinggal di rumah dia, masih wajib dikasih nafkah makan 3 kali sehari. Nggak boleh karena suami mengatakan misalnya, karena kamu sudah saya cerai, maka kamu keluar dari rumah saya. Nggak boleh. Karena kamu sudah saya cerai, maka kamu balik ke rumah mertua saya, ke rumah ibumu sana. Nggak boleh, mengusir begitu nggak boleh. Dia masih berhak di tempat tinggal di rumah tersebut. Kenapa? Masih istrinya. Bahkan seperti yang saya katakan dulu, kalau suami istri ini setelah mengatakan cerai, tiba-tiba hubungan intim, itu sama dengan sudah rujuk. Maka suami istri ini bisa rujuk sesaat setelah cerai. Mengatakan cerai pagi hari. Kemudian malamnya tiba-tiba suami ngumpuli istrinya. Nah, berarti sudah rujuk. Ini kalau masa iddahnya apa? Masa iddah pada cerai raj'i. Sekarang, wayajibu dan wajib lil ba'in bagi wanita yang sudah talak ba'in. As-sukna mendapatkan tempat tinggal saja. Dunan nafaqah, tapi tidak mendapatkan nafkah dari suami. Illa kecuali antakuna, kalau dia itu adalah hamilan, sedang hamil. Talak bain, yaitu misalnya dia mencerainya sudah 3 kali. Mencerainya sudah berapa? 3 kali. Suami katakan kepada istrinya, kamu saya cerai. Dulu pernah. Kemudian pernah lagi ngomong, kamu saya cerai. Sampai ketiga kali. Berarti tolaknya tolak apa? Bain. Nah, maka setelah suami mengatakan kamu saya cerai, padahal itu sudah yang ketiga, maka namanya tolak bain, berarti dia hanya mendapatkan tempat tinggal. Dia masih tinggal selama masa iddahnya tadi di rumah suami. Tapi nafkah nggak wajib dinafkahi. Kenapa? Karena sudah bukan istrinya lagi. Lah terus kenapa kok masih berada di tempat tinggalnya di rumah suaminya tadi? Karena dia masih tidak boleh untuk menikah dengan orang yang lain. Meskipun ini saya jujur, ini masalah khilafiyah. Pendapat yang dipilih oleh guru-guru saya adalah tidak sesuai dengan madhab Syafi'i ini. Mereka mengatakan kalau sudah talak bain, talak yang ketiga, contohnya, maka berarti si istri tidak berhak mendapatkan apa-apa. Tempat tinggal nggak berhak, maka boleh langsung dipulangkan ke rumah mertua. Kemudian nafkah juga nggak berhak. Kenapa? Karena satu, secara nalar, orang sudah bukan istrinya kok. Ngapain harus ngasih tempat tinggal dia? Ngapain harus ngasih nafkah dia? Ini secara nalar. Secara dalil, Nabi SAW bersabda, la sukna, nggak ada tempat tinggal untuk yang talak bain, wala nafkah, nggak berhak dapat nafkah. Maka terus terang nomor 2 ini tidak dipilih oleh kebanyakan guru-guru saya. Illa antakuna hamilan. Tapi kalau istrinya hamil masih berhak mendapatkan nafkah. Kenapa? Karena si istri membawa anak engkau, anaknya suaminya tadi. Anak ini nisbatnya kepada bapak. Meskipun sudah cerai sama istrinya, tetap nisbatnya anak kepada bapak. Jadi mohon maaf, ibu-ibu itu seperti hanya titipan saja. Aku titip ya anakku ning wetengmu. Nah, dititipi. Iki anakku iki, nasabnya nanti kepada bapak, nasabnya tidak kepada ibu. Nggih, binnya itu kepada bapak. Maka karena itu adalah airnya bapak atau maninya bapak yang ada dalam perut ibu, itu tanggung jawab untuk kasih nafkah. Maka selama hamil masih dikasih nafkah oleh suaminya meskipun talaknya talak bain. Kemudian, wajibu dan wajib 'alal mutawaffa anha zaujuha, bagi orang yang ditinggal mati suaminya, al-ihdad, untuk berkabung. Apa itu berkabung? Wahwa, maksudnya adalah al-imtina, menahan diri, minaz zinah, dari berhias, watibi, dan parfum. Jadi ibu-ibu kalau ditinggal mati oleh suaminya, maka dia harus berkabung. Hukumnya apa? Wajib. Berkabung itu ada 2 macam. Ada yang wajib, ada yang mubah. Kapan wajib? Wajib ketika yang mati adalah suami. Ibu-ibu wajib berkabung. Enggak berkabung, dosa. Adapun kalau yang mati selain suami, misalnya anaknya yang mati, misalnya bapaknya yang mati, misalnya masnya yang mati, nah, maka
Adiknya yang perempuan yang ditinggal mati oleh masnya boleh bergabung, tapi nggak wajib. Dan kalau bergabung dibatasi 3 malam, nggak boleh lebih. Kenapa? Karena ini seorang wanita kalau dia berkabung terlalu lama, kasihan suaminya. Dia tidak berdandan, dia tidak pakai parfum, maka suaminya membau baunya nggak enak. Padahal yang mati siapa? Yang mati kakaknya dia atau adiknya dia. Maka ini mengganggu suami, sehingga oleh Nabi dibatasi hanya boleh sampai 3 hari. Maka saya ulangi lagi, kalau berkabungnya karena kematian suami, hukumnya wajib. Kalau berkabungnya karena kematian selain suami, hukumnya hanya mubah, itu pun dibatasi sampai 3 malam, tidak boleh lebih. Nah, berkabung itu definisinya tidak pakai perhiasan. Perhiasan ada 2 macam, yaitu perhiasan untuk badan, misalnya anting-anting, misalnya gelang, misalnya cincin, maka semuanya preteli dulu. Taruh dulu, nggak boleh dipakai. Mau pakai lagi kapan? Nanti kalau masa berkabungnya sudah selesai. Terus yang kedua, berhias yang lain adalah selain untuk badan, yaitu untuk pakaian. Yaitu pakaian yang menarik-menarik. Sehingga kalau dia keluar dari rumah, maka orang-orang langsung gosipan. Wah, ini jandanya cantik banget, pakaiannya mantap, bagus. Nggak boleh. Pakai pakaian yang biasa saja. Rata-rata orang pakai seperti itu, yang tidak menarik lah, biasalah. Kalau perempuan zaman dulu misalnya pakai hitam-hitam, nggak menarik. Pakai putih, pakaian putih, ini orang cantik tambah cantik. Nggak boleh. Wetip, pakai parfum nggak boleh. Berarti kalau tidak berkabung pakai parfum boleh? Boleh. Tetapi perempuan pakai parfum tidak boleh keluar rumah. Pakai parfumnya di dalam rumah. Keluar rumah, parfumnya harus tidak berbau lagi. Harus dihapus dari tubuhnya sehingga ketika keluar rumah tidak ada parfum yang keluar baunya. Sekarang masa iddah berkabungnya. Kapan? Berapa lama? Nah, tolong diingat-ingat qaidahnya. Al-ihdadu tabi'un lil iddah. Masa berkabung mengikuti masa iddah. Berarti kalau masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Berarti berkabungnya juga apa? 4 bulan 10 hari. Masa iddahnya misalnya cuma 10 hari. Karena dia hamil, kemudian suaminya mati. Hamilnya sudah 9 bulan. Berarti masa iddahnya berapa? 10 hari, yaitu sampai melahirkan. Nah, maka berkabungnya pun juga 10 hari tok. Setelah dia melahirkan hari Ahad, maka hari Seninnya berhias, nggak apa-apa. Pakai perhiasan, pakai celak, kemudian keluar rumah pakai baju yang menarik. Tapi jangan yang norak, biasalah, tapi yang menarik. Nah, sehingga orang-orang pada apa? Perhatian, wah ini sudah bujanda ini, masih cantik ternyata. Nah, besok saya lamar, menikah, silahkan, nggak ada masalah. Sambil gendong bayi, sambil akad nikah, nggak apa-apa. Maka saya ulangi lagi, masa berkabung mengikuti masa iddah, lamanya sama. Seringkali orang bertanya, boleh enggak dalam masa berkabung ini wanita keluar rumah? Sering ini pertanyaan. Maka saya jawab, beliau mengatakan, wa 'alal mutawaffa anha zaujuha. Keharusan bagi yang ditinggal mati oleh suami. Wal mabtutah. Demikian juga orang yang ditalak bain, langsung 3 apa? Talak sudah sampai 3. Wajib untuk apa? Mulazamatul bait, melazimi rumah. Berarti enggak keluar-keluar rumah. Illa lihajatin, kecuali untuk hajat, maka boleh keluar rumah. Jadi ringkasnya, wanita yang mengalami masa berkabung boleh keluar rumah dengan catatan ada keperluan. Maka wanita selama berkabung enggak boleh nongkrong-nongkrong di luar rumah, enggak boleh. Karena ketika dia nongkrong-nongkrong di luar rumah, nanti tetangganya lewat, ngelirik nanti. Wah, ini wanita sudah bergabung nih. Akan saya lamar dia. Nah, nggak boleh. Maka hanya boleh melazimi rumah. Mulazamatul bait. Nggak boleh keluar. Pergi ke mall gimana? Untuk jalan-jalan nggak boleh. Kalau untuk keperluan, memang barangnya adanya di mall, silahkan ke mall. Nggak ada barang lain, tempatnya nggak ada kecuali di mall, silahkan. Tapi kalau ada di tetangga, tetangga aja jual, ngapain jauh-jauh ke mall? Nggak boleh. Itu berarti dandan itu. Itu berarti nawarkan diri kepada orang lain itu. Tapi belilah kepada tetangga sesuai keperluan, perlu sudah pulang. Sholat jamaah di masjid gimana? Itu termasuk keperluan, nggak ada masalah. Hadir ke pengajian, boleh nggak? Boleh, termasuk keperluan.
Maka keperluannya ada dua macam. Ada keperluan agama seperti pengajian, sholat dan sebagainya. Ada keperluan dunia seperti belanja dan sebagainya. Dalilnya apa? Nah, kalau ditanya dalilnya, ada seorang sahabat Nabi SAW pada masa iddah dia kemudian keluar. Maka ditegur orang, kamu itu masa iddah kok malah keluar. Maka Nabi SAW didatangi oleh wanita tadi. Ya Rasulullah, saya ini masih masa iddah, saya keluar dilarang orang. Padahal ini kebun saya sudah panen ini. Ini kalau nggak saya panen nanti rusak nanti. Ini masa panen kebun saya. Boleh nggak saya panen? Maka Rasulullah mengatakan silahkan kamu panen kurma kamu setelah panen bisa bersedekah. Jadi Nabi memberikan dua jawaban. Satu, boleh untuk keluar rumah dalam rangka panen kurma. Berarti karena hajat dunia, boleh. Yang kedua beliau katakan, kamu setelah panen bisa sedekah. Ini berarti menghasum orang kalau dapat dunia, dapat hasil, dapat uang, hendaklah tidak dihabiskan semua, tapi ada sebagian yang disedekahkan. Baik, kita lanjutkan. Ahkamul istibra, hukum-hukum istibra. Apa itu istibra? Arti istibra adalah menunggu bersihnya rahim seorang wanita. Apa maksudnya menunggu bersihnya rahim? Nah, kita lihat penjelasan beliau. Waman dan barang siapa istahdasa yang baru saja milkam amatin memiliki seorang budak perempuan. Misalnya karena perang kemudian dapat tawanan budak perempuan atau karena membeli budak perempuan. Maka haruma alaihi haram bagi dia al-istimta'u biha untuk hubungan intim dengan perempuan tersebut hatta yastabri'aha sampai dia menunggu bersihnya rahimnya. Jadi misalnya saya perang Indonesia melawan Amerika karena Amerika menjajah Indonesia. Kemudian Amerika kalah. Nah, akhirnya saya dapat tawanan perempuan wanita Amerika kulit putih 10 perempuan. Nah, 10 perempuan ini boleh saya ambil semuanya karena jadi budak saya, jadi tawanan saya, tapi belum boleh dikumpuli. Tunggu dulu sampai betul-betul rahimnya ini perutnya ini kosong dari janin. Lah terus taunya kalau perutnya kosong dari janin gimana caranya? Beliau menjelaskan. Ingkanat kalau wanita tadi min dawatil haid, termasuk orang-orang yang memiliki haid, mengalami haid, maka ditunggu bihaidatin dengan satu kali haid. Nah, jadi saya tanya dia, kamu sekarang sudah jadi budak saya, kamu masih aktif haid tidak? Masih Pak. Usia kamu berapa? 20 tahun Pak. Masih aktif haid, masih. Nah, maka saya tunggu. Okay. Kalau dia sudah satu kali haid, nah begitu haid selesai, dia masuk suci, saya kumpuli nggak apa-apa. Kenapa? Karena kalau dia haid menunjukkan bahwa dalam perutnya tidak ada janin, di rahimnya nggak ada janin. Karena orang hamil tidak mungkin mengalami haid. Tolong dicatat, orang hamil tidak mungkin mengalami haid. Berarti kalau orang hamil kemudian keluar darah, gimana? Itu darah rusak, bukan darah haid. Kemudian, wa in kanat adapun wanita itu apabila min dawati syuhur, termasuk orang-orang yang memiliki bulan. Jadi hitungannya bukan hitungan haid tapi hitungan bulan. Maka bisyahrin faqat, cukup 1 bulan menunggunya. Yang ditunggu 1 bulan itu siapa? Tadi sudah disebutkan ya. Dia belum pernah haid karena masih kecil. Ini tawanan perempuan saya tanya, usiamu berapa? Saya masih 10 tahun Pak. Sudah haid? Belum haid Pak. Nah, berarti saya menunggu 1 bulan. 1 bulan, maka baru boleh untuk saya mengumpuli dia. Wa in kanat min dawatil hamli, kalau dia termasuk orang-orang yang punya hamil, sedang hamil, bil wad'i, maka ditunggu sampai melahirkan. Karena kalau sudah melahirkan berarti perutnya sudah kosong dari kehamilan. Kemudian beliau mengatakan wa idza mata, dan apabila mati sayyidu, majikan ummil walad, dari budak umul walad, istabra'at, maka dia menunggu bersih nafsaha terhadap dirinya kal amati, seperti budak. Ummul walad itu siapa? Ummul walad adalah seorang budak yang dikumpuli oleh majikannya sampai dia hamil dari perkumpulan tadi. Itu namanya apa? Ummul walad. Nah, hukumnya ummul walad ini, kalau majikannya yang mengumpuli tadi mati, maka otomatis dia menjadi merdeka. Tapi ketika majikan mati, apakah boleh langsung menikah? Enggak boleh. Harus istibra'. Nah, istibra'nya masanya berapa? Kal amah, seperti budak. Berarti separuh dari
orang merdeka. Tadi sudah dibahas ya di atas, sehingga lihat di atas separuhnya seberapa itu dilihat di atas. Dan ini nggak penting karena sudah tidak ada budak pada masa sekarang, maka kita lanjutkan hukum berikutnya. Ahkamur radha', hukum-hukum penyusuan. Maksudnya di sini adalah penyusuan seorang ibu terhadap anak yang bukan anak dia. Beliau mengatakan wa idza dan apabila arda'at menyusui almar'atu seorang wanita bila baniha dengan susunya waladan seorang anak, maksudnya anak yang bukan anak dia. Soro jadilah ar-radi'u anak yang disusu tadi waladaha menjadi anaknya yaitu anak susuannya. Tapi ada syaratnya bisyartain dengan dua syarat. Yang pertama ahaduhuma ayyakuna bahwasanya adalah lahu bagi dia bagi bayi tadi dunal haulain di bawah 2 tahun usianya. Wasani syarat yang kedua anturdi'ahu bahwa ibu menyusuinya khamsa rad'atin 5 kali penyusuan mutafarriqatin yang terpisah-pisah. Jadi seorang wanita nyusui anak yang bukan anaknya menjadi ibu susuannya dan anaknya menjadi anak susuannya sehingga menjadi mahram. Mahram itu gimana? Tidak boleh menikah, itu namanya mahram. Bersentuhan tangan boleh. Ibunya tidak pakai jilbab, boleh di depan anak susuannya tadi. Karena hukumnya adalah seperti anaknya sendiri. Tapi ada syaratnya. Bayi yang disusui harus usianya di bawah 2 tahun. Maka kalau usia dia 2 tahun pas, nggak bisa. Kenapa? Karena sudah habis waktunya. Harus di bawah 2 tahun. 2 tahun kurang 1 hari, nah itu masih di bawah 2 tahun. Masih sah itu. 2 tahun lebih 1 hari, nggak bisa. Karena dianggap sudah apa? Dewasa. Karena masa menyusui itu adalah 2 tahun genap. Sehingga kalau di atas 2 tahun berarti sudah bukan anak susuannya lagi. Kemudian penyusuannya harus 5 kali. 5 kali ini harus terpisah. Terpisah contohnya gimana? Disusui pagi hari. Ini dihitung 1 kali. Kemudian siang hari disusui lagi. Nah, ini berarti terpisah. Pagi sama siang kan terpisah. Kemudian sore hari disusui lagi. Kemudian malam hari disusui lagi. Nah, ini terpisah. Tetapi kalau dalam 1 kali majelis disusui 5 kali, itu belum dihitung. Misalnya nih, lagi disusui, tiba-tiba dia mendengar suara. Nah, karena mendengar suara, dia lepas susunya. Melihat suara. Setelah melihat suara, dia balik lagi ke susunya. Kemudian ada suara lagi. Dia lepas lagi. Sampai 5 kali ngelepasnya. Apa itu sudah dihitung 5 kali? Enggak. Kenapa? Tidak mutafarriqat. Tidak terpisah. Itu masih satu majelis, satu penyusuan. Jadi maksudnya penyusuannya ini harus sampai bayinya kenyang. Kenyang, dia berhenti sendiri. Berhenti bukan karena sebab apa-apa. Tapi berhenti karena sudah kenyang. Dia tinggalkan sendiri susunya. Sudah enggak mau nyusu lagi. Biasanya bayi 2 jam nangis, 2 jam nangis minta susu, 2 jam nangis minta susu. Maka 5 kali ini bisa terjadi dalam 1 hari. Ba'da subuh dia minta susu. Kemudian jam 7 minta disusui lagi. Jam 10 minta disusui lagi. Jam 12 minta disusui lagi. Jam 3 minta disusui lagi. Nah, pas. 5 kali sudah. Kemudian wayasiru dan jadilah zaujuha suami bagi ibu susuan aban lahu menjadi bapak susuannya. Jadi maksudnya ada ibu susuan, ada juga bapak susuan. Sehingga bapak susuan tidak boleh menikahi anak susuannya. Haram. Kemudian wayahrumu dan haram alal murdi' bagi anak yang disusui. At-tazwij ilaiha menikah kepada keluarga ibu susuannya. Wa ila kulli man nasabaha demikian juga kepada setiap yang senasab dengan ibunya tadi. Jadi maksudnya anak yang disusui oleh ibu tadi hukumnya sama dengan anaknya ibu itu tadi. Maka siapapun yang menjadi mahram untuk anak asli dari ibu tadi, menjadi mahram juga untuk anak susuan ibu tadi. Maka anak susuan tidak boleh menikahi dengan mbak susuannya. Menikah dengan mbak susuannya. Atau adik susuannya. Atau nenek susuannya. Atau bibi susuannya. Dan seterusnya.
Wa yahrumu 'alaiha, dan haram bagi wanita yang menyusui. At-tazwij ilal murdi', menikah kepada keluarga yang disusui. Wa waladihi, dan anak-anaknya ke bawah. Tuna, selain mangkana fi darajatih, orang-orang yang sederajat dengannya. Au a'la tabaqatan minhu, atau yang lebih tinggi tingkatannya. Jadi maksudnya gini, ibu susuan ini menikahi anak susuannya tidak boleh. Menikahi anak dari anak susuannya tidak boleh. Menikahi cucu dari anak susuannya tidak boleh. Semuanya ke bawah nggak boleh. Karena semuanya sama dengan anak-anaknya sendiri. Tetapi kalau menikah dengan masnya anak susuan tadi, nggak ada masalah. Jadi anak susuan ini punya mas. Kemudian mas ini menikahi ibu susuan dari adiknya tadi, nggak ada masalah. Kenapa? Itu dia tingkatannya di atasnya anak tersebut, anak susuan tersebut bukan sebagai mahram bagi ibu susuan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sudah beberapa bab kita bahas dan fikih termasuk perkara yang memberatkan kalau dibahas secara lama, maka saya cukupkan sampai di sini saja. Adapun sisa waktu kita buka soal jawab baik yang berkaitan dengan tema yaitu tentang susuan, demikian juga tentang masa istibra', demikian juga tentang masa iddah. Dan masa iddah ada dua macam, karena kematian atau karena selain kematian. Dan yang ditinggal mati dibagi dua, apa? Yang ditinggal mati ini ada dua macam, yang tidak ditinggal mati ini ada tiga macam sebagaimana sudah kita bahas tadi. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.